Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Terima kasih para penonton sekalian. Selamat datang di podcast yang insya Allah membenahi diri kalian, di mana podcast ini selalu menerangkan tentang berita-berita yang hangat, berita-berita yang viral, berita-berita yang sedang meledak di media sosial saat ini. Dan perlu diketahui dan perlu dipenasari juga ya tentang bagaimana kejadian-kejadian beberapa malam kemarin atau beberapa hari kemarin tentang seorang pendakwah yang berguyon atas dakwahnya sehingga menimbulkan ya itu dia, berita negatif lah bisa dikatakan oleh netizen. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah dari podcast kami telah mengundang dari 3 mahasiswa, di mana mahasiswa ini merupakan jebolan dari Universitas PTIQ Jakarta, dan lebih spesifiknya lagi itu dari Fakultas Dakwah ya, Fakultas Dakwah. Lebih spesifiknya lagi Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam. Nah, justru menurut kami tim podcast mengundang mereka karena sangat bersangkutan sekali atas berita yang sangat viral ini tentang dakwah antara dua pihak atau lebih, itu semuanya dipelajari oleh para mahasiswa ini. Boleh diperkenalkan dulu ya, mungkin dari yang pakai topi. Oke. Halo semua, nama saya Khair Ilmuwan, mungkin biasa dipanggil Khair. Mungkin bisa dilanjut Mas Khair. Mas Khair, kalau saya Abdullah Muhammad Al-Fatih, biasa dipanggil Abdullah. Ya. Mungkin ada satu lagi, ini merupakan udah asing lagi mungkin ya, seorang aktivis di kampus Universitas. Baik, saya Abdul Gimnastian. Namanya Abdul juga, tapi saya dipanggilnya Agim. Oh iya, siap. Agim, Abdul, Mas Khair. Ya, titisan Abdul Muhaimin. Caimin dong. Anak buahnya ya. Senior kita itu, Pak. Ya, mas-mas sekalian semua di sini, terima kasih telah hadir atas undangan yang telah diberikan. Ya, terima kasih udah kita diundang ya. Terima kasih kita udah mau diundang di acara podcast ini. Dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini bakalan membahas tentang berita yang viral kemarin ya, tentang seorang pendakwah yang disebut namanya Lubis Miftah itu melakukan dakwahnya yang dari dakwah secara mungkin pendekatan anak muda ya. Itu ditempatkan kepada para, bisa dikatakan lansia atau ibu-ibu yang sudah berkeluarga, sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif atas penyelengewang Oke, tipe dikit ya. sekali. Udah pada tahu kan mungkin ya, masa gak tahu sih berita udah meledak kayak gitu. Udah ya. Kira-kira apa tuh tanggapan dari masing-masing mas-mas kampus ini nih tentang berita itu? Apakah itu menjondokkan negatif ataupun sebaliknya? Mungkin kita bisa mulai dari siapa? Mas Siapa dulu? Mungkin saya dulu ya. Bismillah. Pertama saya ingin berterima kasih kepada tim podcast ini yang telah mau mengundang kita semua di sini. Dimana yang kita bahas hari itu sangat menarik ya tentunya. Dan hadirnya kami di sini dari Fakultas Dakwah dan juga Ilmu Komunikasi tadi sangat berkaitan dengan apa yang dibahas hari ini. Karena permasalahannya adalah permasalahan komunikasi yang timbul dari komunikasi sehingga menyebabkan banyak dampak yang nanti kita bakal tahu. Tapi udah tahu sih pasti negatif gitu kan. Cuma kita akan paparkan bagaimana sih perspektif dari pandangan-pandangan kita semua. Nah, pertama kalau saya pribadi saya ingin melihat dari jauh ke belakang bahwa saya manggilnya Bang Miftah. Karena saya kan orang Sumatera, jadi saya nggak mau manggil kus-kusan gitu kan. Betul. Nah, Bang Miftah ini kita lihat dia merupakan mungkin di Indonesia pendakwah yang unik seperti beliau itu 10-1 mungkin. Nah, karena jalan dakwah beliau itu rata-rata zona merah, Mas. Zona merah. Ya, di tempat-tempat malam gitu kan. Dan hal-hal yang pokoknya mat'u-mat'unya itu, mat'u itu adalah sasaran dakwahnya itu adalah orang-orang yang berandalan gitu kan. Seperti kita. Dan tidak semua pendakwah mau masuk terjun kepada yang itu. Bahkan Mas Agim dia punya ini ya, Mas Agim punya pondok pesantren ya? Iya, luar biasa ini. Pondok pesantren. Punya pondok pesantren Gus Miftah ini Oraji namanya. Oraji. Isinya orang-orang yang mau tobat. Preman.
Ada kalangan preman, ada kalangan pinggiran. Orang-orang proses hijrah banyak. Orang-orang ya bisa dibilang kaum termarginalkan. Oke. Kemudian daripada itu, sehingga sebab kita nih orang dakwah itu selalu menyesuaikan gaya komunikasi kepada matmunya. Nah, pada saat itu dia menjadi kebiasaan untuk menggunakan bahasa-bahasa sehari-harinya yang pada kasus ini adalah 2 kali bilang goblok ya. Nah, itu tadi. Nah, sehingga muncul masalah adalah beliau yang tidak bisa menempatkan diri. Kalau menurut asumsi saya, dia yang tidak bisa menempatkan diri, kapan dia harus berbicara begini, bagaimana dia harus bicara, dan yang tidak patutnya lagi, sekarang dia ini adalah merupakan orang-orang yang mewakili NU, gitu kan, pondok pesantren, kemudian dicap sebagai menjabat staf sus presiden, di mana dengan jabatannya ini seharusnya dia itu menjadi patokan ya mas. Nah, betul-betul patokan. Tapi pada saat yang sama dia tidak bisa mencontohkan hal yang baik, di mana Islam itu sendiri mengajarkan berdakwah dengan cara yang lembut. Seperti mana kita bisa lihat kasus atau cerita di zaman Nabi Musa ya, Nabi Musa yang mendakwahi Fir'aun yang lebih begal, yang lebih bejat daripada ST-nya siapa bejatnya? Dia mencari nafkah kok gitu kan. Nah, lebih bejat daripada situ. Sehingga sangat tidak bertentangan lah dengan, apalagi di komunikasi Islam itu ada namanya prinsip kaulan 5 kaulan sadidan, ma'rufan dan lain-lain. Nah, itu sangat bertentangan. Begitu Mas. Kalau menurut saya. Oke. Jadi memang bisa dikerucutkan ini masih ada bumbu negatifnya ya. Iya. Kita belum bisa memaparkan yang positifnya ya. Iya. Nah, kita gali dulu nih sampai dalam nih. Iya. Sampai di mana ini sejelas-jelas mungkin berita-berita yang dari masing-masing pendapat disatukan kemudian kita ulas. Dan mungkin tadi pembahasan dari Mas Khair bisa kita kasih kesempatan untuk Mas Agim untuk memberikan pendapat menurut perspektif Mas Agim ataupun menurut kalangan-kalangan Mas Agim tentang berita ini, gimana tuh? Baik. Bagi saya ya, kalau kita lihat Gus Miftah ini sudah cukup terkenal, cukup populer di kalangan masyarakat. Ya apalagi lebih spesifiknya Mas Agim ini bergelut di ini ya, Di dunia Ansor, Nahdlatul Ulama. kebetulan ya. begitu. Ya, kita aktivis bisa dibilang ya. Tapi lebih ke aktivis sih sebenarnya. Aktivis ya. Aktivis juga artinya aksi tipis-tipis itu. Oke. Iya. Jadi kalau kita lihat Gus Miftah kayaknya apa sih? Guyon. Bukan goblok ya. Betul. Kalau goblok itu perkataannya. Hmm. Nah. Jadi kalau kita lihat Gus Miftah memang karena selain namanya ada G-nya gitu kan, guyon gitu. Dia memang suka berguyon. Kalau kita lihat nih, karena dakwah-dakwahnya yang tadi Mas Khair bilang cukup ekstrim, cukup anti mainstream juga, dan berada di zona merah, benar. Di pinggir jurang lah bahasa kita nyaman. Iya. Selalu berada di pinggir jurang. Kayak contoh dia berceramah ke klub malam, berceramah ke orang-orang yang dalam pandangan masyarakat umum tuh dipandangnya buruk, gitu. Ceramah ke preman lah, ke ini, dan itu perlu diapresiasi mau bagaimanapun, karena ya perlu orang-orang yang dianggap termarginalkan itu perlu dirangkul. Bahkan yang saya paling ingat dan membekas ya adalah ketika seorang mentalis, seorang public figure besar masuk Islam begitu, dan itu dibimbing langsung oleh Gus Miftah gitu kan, yaitu Mas Deddy Corbuzier yang kita tahu semua podcaster ternama di Indonesia. Beliau salah adalah orang yang berpengaruh di dalam hidupnya Mas Deddy. Tapi bukan itu yang pengen saya bahas. Saya pengen bahas ininya nih, yang masalah terkait si tukang es. Nah, kemarin kan saya juga cukup kaget ya melihat kejadian itu. Kalau kita lihat langsung tanpa bertabayun, tanpa adanya kita telaah dulu isinya, ya pasti kita lihat ini, oh luar biasa, dalam ini, sakit banget Pak. Apalagi posisi kalau kita posisinya sebagai keluarganya. Betul. Itu wah, pokoknya tuh sedih ya kan, dengan mengatakan apa mau diborong gitu kan. Oh, dia minta diborong, terus dia bilang apa gitu, Gus Miftah, kamu jualannya masih banyak, ya kata. Ya udah jual sana blok itu satu. Kalau satu. Itu wah, mau bagaimanapun, mau kita orang Jawa, orang Banten, goblok itu mau
mau kita kalau saya sama temen ya, Iya. ya oke lah, it's okay gitu kan. Ini di depan khalayak ramai kenal mak enggak, ngatain goblok gitu kan. Apalagi beda Pendakwah ya. lagi. Pendakwah lagi Di ya kan? panggung, ya kan? Di panggung gitu istilahnya. Kita lihat saja bagaimana kemudian si Gus Miftah ini mengatakan hal itu di depan khalayak. Wah, itu sangat tidak pantas saya kira. Dan setelah itu dia bilang, kalau mau dijual jual aja dulu, tapi kalau nggak laku mah itu takdir. Langsung tawa semua. Waduh, kata saya. Kacau sih, kacau. Dan saya lihat penonton, ada salah satu penonton yang menangis sih. Ada salah satu penonton yang menangis, si bapak itu Kang tehnya itu dia menghela napas, senyum sambil senyum gimana sih senyum sambil Berat gitu ya? Ya, kelihatan lah dari ekspresinya. berat pak, serius asli. Ya saya kira malu lah. Kalau saya sendiri lah di situ, ya saya malu sih. Kalau saya malu. Terus, aduh gimana ya mau ngebalas kita nggak punya power gitu. Benar. Mau siapapun lah itu yang di panggung gitu. Saya kira cukup membuat hati kita ini masyarakat cukup sakit hati, cukup merasa sedih melihatnya, sehingga kita punya rasa empati, memahami perasaan orang lain, juga simpati terhadap si bapak tukang es itu. Artinya kita merasa kasihan ya, terhadap bapak itu. Sehingga ya kalau kita lihat ambil hikmahnya, si bapak ini dapat umroh ya kan, dari kejadian itu dapat umroh, terus dikasih modal untuk membangun bisnis yang lebih besar supaya tidak keliling dari DPC Gerindra dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat lagi ke Gus Miftahnya, sebenarnya saya nggak tahu ya, saya melihat di sosial media ini lebih banyak yang sesat dalam berpikir, dalam artian logical fallacy kalau dalam teori filsafat ini. Jadi ketika orang bilang atau orang melakukan kesalahan dengan mengatakan goblok, terus yang dibawa apa? Dibawa agamanya, yang dibawa latar belakangnya, NU kah, Dai kah, Islam kah, ya kan, pesantren kah dan lain sebagainya. Itu yang dibawa latar-latar belakang. Padahal yang dibawa adalah mulutnya serta egonya. Ketika dalam panggung itu lagi pula klarifikasi daripada kuasa hukumnya adalah refleks kebiasaan dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu salah, ya memang gak nyambung, dan kita perlu salahkan ya pribadi daripada si Gus Miftah itu sendiri. Ya semoga dia dengan begitu, dengan kejadian itu tidak mengulanginya lagi. Terlebih baru kita garis bawahi, apalagi kamu dai, apalagi kamu seorang NU, kader NU. Saya juga kader NU gitu kan, kader Ansor. Beliau juga senior saya di PMII gitu kan, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya cukup bagi kami, dia adalah senior, dia adalah dai, dia adalah kader NU, apalagi yang sekarang baru diangkat sebagai staf khusus presiden ya. Kalau tidak salah, artinya dia pejabat. Itu cukup membuat kami malu dan merasa kami terhina oleh perlakuan seorang kader kami. Maka kalau dari saya pribadi, mohon maaf untuk seluruh masyarakat, barangkali ini membuat banyak sakit hati, termasuk saya pribadi. Saya merasa malu gitu kan sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk menyalahkannya atau untuk melihat perspektif daripada pribadi kita masing-masing, ya yang kita perlu salahkan bukan latar belakangnya, karena latar belakangnya tidak mengajari itu, Islam tidak mengajari itu, NU tidak mengajari itu, dan pondok pesantren apalagi. Jadi nggak ada yang dibawa satu ajaran pun untuk menghina itu, pure itu daripada pribadinya sendiri. Kalau saya menanggapinya itu. Untuk Gus Miftah, tolong jangan diulangi. Anda itu sangat memalukan, Anda itu merusak esensi daripada acara tersebut. Saya sebagai kader NU merasa cukup malu ya. Kalau sampai kepada telinganya Gus Miftah, tolong dengarkan ini. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi tolong dengarkan hati masyarakat Indonesia ini yang merasa sakit hati terhadap Anda. Tuh, keren banget lagi. Jadi seperti itu ya Bapak pemirsa, bisa dipersingkat dan disimpulkan bahwasanya dari pendapat Mas Agim ini adalah sebuah kebiasaan yang spontan terjadi dan itu menimbulkan dampak yang besar, baik itu negatif maupun positif, tapi lebih condongnya yang negatif sekali. Itu Mas Agim ya. Pasti jelas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Agim adalah jangan menyalahkan secara umum ya, tapi menyalahkan secara spesifik ya, karena itu adalah biang dari masalahnya. Jangan ini hanya oknum kan? Ya, hanya oknum. Enggak semuanya kok. Ya. Saya juga sependapat tuh sama Mas Agim bahwa saya juga cukup prihatin. Saya juga menuliskan beberapa artikel di situs media sosial bahwa
teman-teman coba lihat bahwa kasus-kasus yang seperti ini jangan membuat pengguna media sosial atau netizen itu menjadi terbawa arus, bahwa nanti kemana-mana nih jadinya ada yang sarkas terhadap ini Jawa nih, biasanya gitu tuh, memang Jawa gitu tuh, pondok pesantren. Bayangkan gimana orang di luar Islam memandang Islam dengan kasus tersebut. Bayangkan gimana Orang awam bayangkan bagaimana orang awam melihat dia sebagai figur politik yang figur pesantren. Emang di pesantren belajar gitu tuh, ini nih hasil dari pendidikan pesantren gitu kan, dan yang lain-lain. Nah, saya harap teman-teman dari netizen juga, untuk seluruh netizen Indonesia, bijaklah dalam berkomentar ya, karena di sini kita sadar bahwa seorang manusia itu tidak ada yang sempurna, gitu kan? Tidak ada sempurna. Itu kan Nabi, boy. Kita bahwa guru pun juga punya salah. Nah, kita bisa lihat hikmahnya bahwa dari posisi bapaknya pun sudah dapat banyak rezeki, dari Gus Miftah dan para pendakwah seluruh Indonesia mungkin bisa lebih hati-hati dengan cara dakwahnya gitu kan, bisa menempatkan diri dan bagaimana. Jadi kita dari pengamat media sosial, pengguna media sosial, cukup memberi komentar baik, jaga komentar kita, dan juga jangan menilai secara langsung tuh tak baik, apalagi judge ya. Betul. Nah itu tuh jangan. Mungkin Mas, dan tadi kita nih membahas tentang kasus kan secara pendapat pribadi. Mungkin dari perspektif Islamnya nih, boleh kita tanya sama Ustadz Abdul. Oh siap, hampir terlupakan nih ya. Ustadz Abdul ada di pojokan sih ya. Dari ketahui sebelum itu Mas Abdul ini merupakan influencer ya dari usaha collection muslim. Iya, yang punya apa nih? Kawasan Yang apa? punya condet. Yang punya kawasan condet, di mana condet itu dominan para habaib ya. Iya. Nah, berkaitan dengan ini, Mas Abdul, apa pendapat Mas Abdul tentang berita ini yang didasari dengan Islam mungkin? Ya, karena melihat Mas Abdul berada di kalangan para habaib gitu. Dan kebetulan hadir juga Habib di samping Gus Miftah. Oh iya, sebelah kirinya. Iya, sebelah kirinya. Habib itu? Habib Zaidan. Ya, saya tadi malam melihat klarifikasi dan saya menyayangkan klarifikasi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Abdul. Iya, ini cukup menarik ya. Bahasan kali ini benar-benar sangat membuka pikiran kita untuk berpikir secara rasional. Ibaratnya jangan terlalu berhenti di satu titik aja gitu. Ini benar luas pembahasannya, benar luas. Karena berkaitan dengan banyak orang. Ya kita tahu lah, ibaratnya kita ngobrol sama Mas Arbi misalnya, kita ngobrol dengan beliau misalnya ngobrol tentang ntar beda telinga lagi, pasti hasilnya juga beda kan. Jadi itu seperti itulah yang kita lihat dari permasalahannya juga seperti itu gitu. Yang ada di lokasi dan yang ada di depan HP itu pasti beda. Benar. Karena apa? Iya betul. Karena apa? Yang di lokasi mungkin mereka benar satu pemikiran nih sama Bang Miftah tadi ya. Mungkin satu pemikiran kayak sama-sama ya lagi bercanda gitu. Karena mungkin emang pembahasan sebelum itu memang bercanda mungkin ya. Jadi ya ke bawah suasana lah ibaratnya. Cuman kalau kita yang di HP ini kan emang ya udah cuman lihat ala kadarnya aja gitu kan. Gak mungkin kita ketawa ya. Betul. Cuma lagi backsoundnya sedih. Iya betul, kita mau ketawa. Soalnya itu benar-benar bawa kita, wah ini kasihan banget nih Bapak ini. Nah, jadi perihal Habib ya sangat disayangkan sekali lah. Ya, yang jelas bercanda itu dalam Islam boleh itu, tapi ada batasannya. Karena adab-adabnya. Betul, ada adab-adabnya. Karena Rasulullah sendiri pun sudah mencontohkan sangat-sangat baik gitu dari segi bercanda. Yang paling remeh lah ya, yang ibaratnya bercanda itu kan ya udah hal yang spontan gitu ya. Tapi sampai kayak gitu itu bisa jadi bercanda gitu. Cuman Rasulullah tuh sampai mencontohkan seperti itu gitu. Ibaratnya dari cara beliau tertawa itu nggak ada yang kayak nggak ada yang berbahak-bahak, sekedar senyum, kelihatan gigi itu udah cukup gitu. Terus ibaratnya kalau kita ini ngibaratnya itu kayak jokes bapak-bapak lah. Ya. Jadi Muhammad tuh kalau berjokes sebenarnya bercanda itu lebih ke jokes bapak-bapak. Gitu. Jadi ya yang nggak bikin kita tuh terlalu ketawa berlebihan sehingga sampai menyakitin orang lain gitu. Jadi bercanda mah ya udah bercanda aja gitu, nggak perlu merendahin orang lain karena kita nggak tahu gitu posisi orang yang kita hadapi ini dia punya latar belakang apa gitu. Ibaratnya dia masalah apa. Ya apalagi itu kasusnya jual es ya, itu bapak itu kita tuh harus bangga harus ada melihat ada pejuang receh, pejuang keluarga
dengan susah payah dia berdiri di antara orang-orang duduk semuanya Iya. dengan bakul es teh itu, Mentalnya kuat banget. mentalnya kuat banget. Dikatain apa? Goblok. Itu kayak gimana? Coba kita ngebayangin, jangan ngebayangin kita yang ada di situ sebagai kita yang dikatain goblok, tapi ngebayangin kalau itu orang tua kita. Betul. Kalau itu orang tua kita itu kita benar-benar mungkin apa yang bakal kita lakuin lah ibaratnya. Ya makanya jadi kalau dari saya sendiri, apalagi dari Habib Zaidan ya, klarifikasi yang beliau bikin itu kalau menurut saya masih kurang puas untuk diterima di masyarakat Indonesia ini, karena beliau di dalam klarifikasi itu bukannya klarifikasi untuk meminta maaf, tapi lebih ke membenarkan, ibaratnya lebih ke ya wajar aja, guyon aja itu. Jadi jangan ini ya, jangan khawatir ya, itu cuman ini doang kok, cuma bercanda doang kok. Jadi kan kayak seakan-akan tuh dia itu masih membenarkan apa yang dia lakuin pas di atas panggung itu gitu, dengan ketawa yang sangat berbahak-bahak gitu kan. Ya kalau emang pengen ketawa ya ketawa aja, nggak usah yang terlalu benar-benar berlebihan, ibaratnya sampai menikmati ketawanya, ibaratnya menikmati guyonan yang katanya guyonan itu gitu. Ya pokoknya kembali lagi lah, yang namanya salah tetap salah. Cuman kita tadi benar kata Mas Khair Mas Agim, kita lihat sisi positifnya juga gitu. Sampai saya lihat satu komenan itu di satu postingan yang video Gus Miftah itu, kita harusnya bilang gini, kita harusnya makasih sama Gus Miftah nih, karena dengan beliau melakukan itu, si bapak ini jadi banyak yang mendatangin untuk berdonasi, untuk berlomba-lomba. Gimana caranya bapak ini kita muliakan lah, gimana bapak ini bisa senang lagi gitu. Itu bukti Allah itu apa Betul. ya? Bukti Allah menaikkan derajat orang yang ini. Ya, Berarti namanya tertindas. Berarti namanya bukan Gus Miftah lagi. apa tuh? Cia Miftah. Ya, karena memang Allah itu punya banyak cara untuk meninggikan derajat hambanya gitu. Oke. Mungkin emang dengan dijatuhkan dahulu, tapi langsung dinaikkan naik-naiknya gitu Ya, siklus apa kita pun gitu juga. Betul. Siklus hidup kita tuh selalu kayak gitu. Hmm. Kita selalu diberi ujian, tapi untuk menaikkan derajat kita. Nah, memang seperti itulah siklus kehidupan. Sehingga diharapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat bijak untuk menyikapi hal ini, jangan sampai terlarut marut kemana-mana gitu kan. Apalagi menyampaikan dengan latar belakang seperti Islam, apa NU, apa dan lain-lain tadi kan. Dan kita cukup melihat dari posisi positif dan menjadi pengamat yang baik saja. Tak perlulah untuk ngejudge sana sini juga. Betul. Ya, kalau dari Ani pribadi, sebenarnya Ani justru lebih iri sama si bapak. Kenapa? Karena kenapa nggak aneh gitu kan? Nah, justru kita kan harusnya bangga sama bapak itu sebagaimana kata Mas Abdul. Saya lebih iri ke bapak itu kalau lihat di posisi bapak ini. Ya satu sisi kita pengen, tapi satu sisi kita ya mikirin juga gitu, kita kuat nggak ada di posisi Iya. Kuat nggak? Tapi dia kuat gitu kan. Kuat, luar biasa. Respect pokoknya. Respect. Kembali lagi Allah itu kalau menguji hambanya nggak bakal jauh-jauh dari kekuatan dan hamba ibadahnya, nggak lebih-lebih dari Batas kemampuannya. Iya. Jadi pasti Allah tuh ngasih ujian itu karena dia sanggup untuk melewati itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu Pak. Betul. Ya, betul sekali. Berkah amat ini podcast ya. Nah, mantap banget ya. Dia dengerinnya juga benar-benar membangun jiwa-jiwa kritis yang Positif. ya sangat positif sekali. Dari sisi komunikasi ada, dari sisi agama ada. Iya. Menyangkut semua ini, menyangkut semua. Pokoknya saya nggak salah pilih, nggak salah ngundang orang-orang di sini, semuanya sangat memberikan kepuasan dalam pembahasannya ya, terkait demi atas kejadian yang telah berlalu. Dan untuk himbauan bahkan sampai hampir di penghujung acara, mungkin ada beberapa kesimpulan yang dari mana berita ini memang negatif yang menuju pada personal ya kan. Iya. Nah, cuman kita sebagai para netizen yang bijak berusaha untuk bijak ya. Benar apa kata tadi dibilang Mas Khair, tidak seharusnya kita langsung menilai apa yang kita lihat. Alangkah baiknya kita telaah dulu nih kejadian sebenarnya seperti apa dan yang memang ada di sana itu seperti apa dan gitu. Dan salah tetaplah salah. Yang salah tetaplah salah, tidak ada pembenaran lah. Iya, betul kan. Dan juga yang dari sini kita semua mengajak bahwasanya bisalah melihat dari sisi positifnya.
Karena setelah ada negatif dan bisa dinyatakan masalah ini juga selesai ya, karena sudah ada permintaan maaf dari satu oknumnya kepada korban, dan kita bisa mengambil hal yang positifnya, di mana tadi tuh yang udah dinaikin derajatnya, bahkan semua orang yang awalnya nyaksiin dengan kesedihan itu sehingga merasakan kasihan kepada si penjual dan memberikan sedekah supaya bahagia lagi dan sebagainya, dan itu langsung diledakkan, langsung tinggi lah kayak gitu. Dan ini juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu masih baik. Karena tingkat persaudaraan itu tinggi. Nah, banyak orang yang respect terhadap kasus ini, dan kita bisa ambil pelajaran sama-sama. Begitu aja mungkin. Ya, mungkin begitu aja ya. Mengingat waktu juga nih sudah agak dingin ya AC-nya ya. Saya nggak pakai jaket. Ada merinding. Salah satu perkataan seorang filsuf. Iya, gimana? Dia yang mulia, dialah yang bekerja. Gitu. Jadi orang yang bekerja, apalagi dalam situasi tekanan yang tinggi, dia sangat-sangat mulia. Maka derajatnya pun hari ini dinaikkan oleh Allah SWT. Maka dari pembahasan kita hari ini cukup simpel kalau dalam Islam. Adab di atas ilmu. Nah, oke, cukup Mas. Oke, itu dia. Untuk mengakhiri kata-kata ini, untuk mengakhiri podcast ini, ada kata-kata dari Mas Khalid tadi, al-adabul fawqal ilmi, yang dimana adab itu di atas ilmu. Kita harus sadari dan kita harus waspada bagaimana hal-hal yang kebiasaan kita lakukan itu menjadi spontan. Itu dampaknya sangat berbahaya atau tidak, sangat kita waspadai sekali. Ya, mungkin cukup dari itu ya, para mas-mas kuliah ini. Dengan waktu sudah rada dingin juga tadi saya sudah katakan, dan kita mau masuk kuliah juga ya. Iya. Terima kasih Mas Khalid, Mas Agim telah bersama di podcast ini. Mudah-mudahan podcast dan yang ada pesan Mas Agim tadi kepada seorang oknum itu sampaikan dan ditonton pada para ini ya bawahannya. Ya, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita tutup. Allahumma bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.